Warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fahuwal muhtadi wa man yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul adzim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa 'amalan taqabbala. Allahumma faqihna fid-din wa 'allimna at-ta'wil. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang semoga merahmati dan Allah muliakan, pada kajian pekan lalu kita sudah membahas surat Yusuf ayat ke-100. Dan di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwa ketika Nabi Yusuf alaihi salam telah mendudukkan kedua orang tuanya di atas arsy. Arsy ini artinya singgasana. Maka kemudian seluruh saudara-saudara Nabi Yusuf bersujud kepadanya. Tentu yang dimaksud dengan sujud di sini bukan sujud penghambaan, bukan sujud dalam rangka menyembah Nabi Yusuf alaihissalam, tapi sujud yang dilakukan oleh saudara-saudara Nabi Yusuf sebagai bentuk ta'zim atau penghormatan kepada seorang raja yang memang itu bagian dari kebiasaan atau tradisi yang berlaku pada saat itu. Lalu kemudian Nabi Yusuf alaihissalam mengatakan kepada ayahnya, "Hada ta'wil ru'yaya min qabl qad ja'alaha rabbi haqqan." Wahai ayah, ini adalah takwil mimpiku dan Allah telah menjadikannya kenyataan. Ada beberapa pendapat para ulama terkait berapa jarak antara mimpinya Nabi Yusuf dengan kenyataannya, atau antara mimpinya Nabi Yusuf dengan terjadinya mimpi tersebut dalam dunia nyata. Sebagian ulama mengatakan, misal Abu Uthman An-Nahdi dari Sulaiman, beliau mengatakan kana baina ru'ya Yusuf wa ta'wiliha arba'una sanah. Antara mimpinya Yusuf dengan kenyataannya itu berlangsung selama 40 tahun. Artinya Nabi Yusuf itu berpisah dengan ayahnya kurang lebih 40 tahun. Ada juga ulama yang lain, misal Mubarak bin Fudalah dari riwayat Al-Hasan, beliau mengatakan ulqiya Yusuf fil jub wa huwa ibnu 17 sanah. Nabi Yusuf alaihi salam dimasukkan ke dalam sumur pada saat usia beliau 17 tahun. Fadhaba an abihi samanina sanah. Kemudian beliau berpisah dengan ayahnya selama 80 tahun. Wa 'asha ba'da dzalika 23 sanah. Kemudian beliau hidup setelahnya selama 23 tahun. Jadi kalau kita tambah
Kita hitung 17 ditambah 80 tambah 23, berarti usia Nabi Yusuf kurang lebih 120 tahun. Jadi masuk sumur, bukan masuk sumur gitu, dimasukkan ke dalam sumur 17 tahun, pisah dengan ayah 80 tahun. Kemudian setelah berjumpa, beliau hidup setelahnya kurang lebih 23 tahun. Ini menurut pendapat dari Mubarak bin Fudalah. Begitu juga para ulama juga khilaf dalam menentukan berapa jumlah Bani Yakub atau Bani Israel yang masuk ke Mesir pada saat itu. Dulu pernah kami sampaikan jumlahnya antara 70 sampai 90 orang. Tapi ternyata ada juga ulama yang mengatakan salasa wasituna insanan, sekitar 63 orang. Jadi khilaf ini juga terjadi dalam masalah berapa yang masuk ke negeri Mesir. Namun para ulama sepakat setelah Bani Israel ini masuk ke negeri Mesir, selama beberapa tahun mereka di sana, kemudian mereka keluar dari Mesir kembali ke Palestina, jumlahnya sudah mencapai 670.000 orang. Jadi yang sekitar tadi puluhan orang berubah menjadi ratusan ribu orang. Ini jumlah Bani Israel pada saat keluar dari negeri Mesir. Lalu ayat yang ke-100 ini ditutup dengan firman Allah Subhanahu wa taala melalui lisan Nabi Yusuf alaihissalam, "Inna Rabbi latiful lima yasha." Sesungguhnya Allah itu maha lembut terhadap apa yang Dia kehendaki. Di antara tafsir dari kalimat maha lembut atau latifun, yaitu Allah itu maha menggiring hambanya kepada takdir yang sudah dikehendakinya dengan cara yang tidak disangka-sangka oleh hambanya. Jadi ini makna dari maha lembut. Allah kalau sudah menetapkan takdir bagi seorang hamba, Allah akan giring hambanya itu pelan-pelan menuju takdirnya. Dan seringkali takdir itu adalah takdir yang tidak disangka-sangka oleh hambanya. Sama dengan Nabi Yusuf alaihissalam, tidak ada yang mengira kalau ternyata ending dari episode kehidupan Nabi Yusuf itu berakhir dengan kebahagiaan. Masa kecil beliau, masa mudanya, seluruhnya dihabiskan dengan kesengsaraan. Mulai dari dibenci oleh saudaranya, kemudian dijual sebagai budak, difitnah, dimasukkan ke dalam penjara. Ternyata di akhir hayat beliau diangkat oleh Allah menjadi seorang raja. Oleh sebab itu Bapak Ibu yang dirahmati Allah, karena kita semua ini tidak ada yang tahu bagaimana akhir dari perjalanan kehidupan kita, jangan sampai kita ini merasa sombong ketika kita sudah berada on the top, berada pada posisi yang puncak. Karena seringkali orang itu kalau sudah di puncak, apa yang terjadi Pak? Mau tidak mau dia harus turun ke bawah. Jenengan kalau sudah berada di atas, tidak ada pilihan lain kecuali harus turun. Tapi kalau jenengan sedang berjuang dari bawah, maka insya Allah masih ada harapan jenengan akan diletakkan oleh Allah di posisi yang mulia. Jadi kalau sedang berada di atas, jangan sombong. Ada saatnya jenengan berada di bawah. Ketika jenengan di bawah, jangan putus asa. La takhaf wa la tahzan. Jangan takut, jangan bersedih. Bisa jadi Allah menakdirkan jenengan berada di posisi yang didambakan oleh setiap manusia. Ini makna dari latifun lima yasha. Kemudian innahu huwal alimul hakim. Sesungguhnya Allah itu maha mengetahui dan maha bijaksana. Makna dari kata bijaksana di sini, Allah itu maha tahu kapan waktu yang pas untuk membuat hambanya ini menjadi orang yang berhasil.
Jadi jenengan kalau sudah berusaha, berikhtiar, jangan tergesa-gesa menunggu hasilnya. Allah lebih tahu Pak, kapan waktu yang cocok untuk jenengan untuk menjadi orang yang berhasil. Karena setiap dari keputusan Allah, di baliknya itu pasti ada hikmah. Hakim itu artinya bijaksana, yaitu yang maha menyimpan hikmah dari setiap keputusan yang dia buat. Berikutnya ayat ke-101. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Rabbi qad ataitani minal mulki wa 'allamtani min ta'wilil ahadits. Ya Allah, Engkau telah memberiku bagian dari kerajaan dan mengajarkan kepadaku takwil mimpi. Fatiras samawati wal ardh. Engkau yang menciptakan langit dan bumi, anta waliyyi fid dunya wal akhirah. Engkau adalah pelindungku di dunia dan akhirat. Tawaffani muslima, wafatkan aku dalam kondisi sebagai muslim, wa alhiqni bis sholihin, dan kumpulkan aku bersama orang-orang yang soleh. Jadi ini ayat yang ke-101 ini Pak, ini doanya Nabi Yusuf alaihissalam. Doa ini Bu dipanjatkan oleh Nabi Yusuf alaihissalam ketika beliau merasa nikmat Allah itu telah sempurna untuknya. Apa nikmat yang telah Allah sempurnakan untuk Nabi Yusuf? Beliau sudah diberikan harta, sudah diberikan kekuasaan, dikumpulkan lagi dengan keluarganya. Ini adalah nikmat yang didambakan oleh seluruh manusia. Kira-kira kalau jenengan sudah mendapatkan 3 hal ini Pak, jenengan punya uang banyak, punya kekuasaan, dekat dengan keluarga, kira-kira masih ada nikmat lain yang jenengan cari? Tidak ada. Ini sudah cukup 3 hal ini. Maka ketika Nabi Yusuf alaihissalam sudah merasa Allah subhanahu wa ta'ala telah menyempurnakan nikmatku, maka kemudian beliau berdoa, tawaffani muslima wa alhiqni bis sholihin. Nah sekarang kita bahas apa makna dari doa Nabi Yusuf alaihissalam. Yang pertama, kalimat tawaffani muslima, wafatkan aku sebagai seorang muslim, wa alhiqni bis sholihin, kumpulkan aku dengan orang yang soleh, ada 2 makna menurut para ulama tafsir. Yang pertama, tawaffani muslima, wafatkan aku sebagai seorang muslim. Nabi Yusuf alaihissalam meminta kepada Allah at-tabat. Napa niku at-tabat? Keistiqomahan untuk senantiasa berada di jalannya Allah. Karena berapa banyak orang yang ketika sudah diberikan dunia oleh Allah, dia terfitnah, dia tergoda oleh dunia, dia menjauhi syariat-syariatnya Allah. Maka ketika Nabi Yusuf alaihissalam berada dalam posisi itu, beliau tidak ingin menjadi hamba Allah yang kufur, yang jauh dari Allah gara-gara nikmat yang sudah Allah berikan kepadanya. Beliau minta kepada Allah, ya Allah, istiqomahkan aku sebagai seorang muslim sampai nanti engkau wafatkan aku juga sebagai seorang muslim. Banyak orang yang dulunya ketika tidak punya apa-apa, dia dekat dengan Allah, dia tidak mau melanggar syariatnya Allah. Tapi begitu diberikan sedikit saja dari karunia Allah, dia langsung menyimpang dari semua perintah-perintah Allah. Ada zaman Nabi SAW seorang sahabat namanya Sa'labah. Mungkin jenengan sudah sering dengar kisahnya Sa'labah. Sa'labah ini dulu orang melarat Pak, tidak punya apa-apa. Nah gara-gara melarat itu dia rajin sholat di masjid. Sampai satu ketika dia minta kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, tolong berdoa kepada Allah supaya saya ini dijadikan orang kaya. Akhirnya Nabi kemudian berdoa, dikabulkan doa Nabi. Kemudian Sa'labah akhirnya
menjadi seorang peternak, dan atas izin Allah peternakannya itu berkembang pesat. Nah, gara-gara peternakannya ini berkembang pesat, Pak, yang semula rajin sholat berjamaah di masjid, karena sibuk ngurusi kambingnya, akhirnya sering absen sholat berjamaah. Yang dulunya tidak pernah absen ke masjid, gara-gara peternakannya besar, dia harus memindah lokasi peternakannya yang jauh dari Masjid Nabawi pada saat itu. Akhirnya dia sampai tidak mengerjakan sholat Jumat pada satu riwayat. Sampai sholat Jumat itu tidak dikerjakan. Hatta kemudian turun perintah untuk berzakat. Pada saat itu Sa'labah mengatakan, zakat itu sama halnya dengan jizyah, pungutan pajak. Saya tidak mau berzakat. Jadi dari seorang yang taat, gara-gara diberikan oleh Allah dunia, dia terfitnah oleh dunia. Tidak mau mengerjakan sholat wajib, tidak sholat Jumat, tidak mengeluarkan zakat. Maka sampai akhirnya kemudian Allah membalikkan lagi keadaan Sa'labah menjadi seorang yang miskin. Maka kisah Sa'labah ini kemudian menjadi asbabun nuzul dalam surat At-Taubah ayat 75 sampai 78. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa minhum man 'ahadallah la in atana min fadli lanasaddaqanna wa lanakunanna minas sholihin." Dan di antara mereka ada orang yang sudah berjanji kepada Allah, "Ya Allah, kalau seandainya Engkau memberikan karunia Engkau kepadaku, lanasaddaqanna, kami berjanji kami akan bersedekah, walanakunanna minas sholihin, dan kami akan menjadi orang yang saleh." Falamma atahum min fadlihi bakhilu bih. Ternyata ketika Allah sudah memberikan karunia kepada hambanya ini, mereka menjadi orang yang bakhil. Wa tawallaw wa hum mu'ridun, dan dia berpaling dari Allah dan dia menjauh dari Allah. Maka kemudian kata Allah, fa'aqabahum nifaqan fi qulubihim ila yaumi yalqawnahu bima akhlafullah. Maka kemudian kami jadikan orang ini sebagai orang yang munafik, dan kemudian Allah akan jadikan kemunafikan itu dalam hatinya sampai dia berjumpa dengan Allah pada hari kiamat. Jadi Sa'labah ini mati dalam kondisi apa, Pak? Munafik. Jadi orang munafik itu tidak enak. Kalau jadi orang muslim, itu susahnya di dunia saja. Banyak perintah, banyak larangan. Ad-dunya sijnul muslim wa jannatul kafir. Dunia itu penjaranya orang yang beriman dan surganya orang kafir. Jadi dunia ini gak enak bagi orang yang beriman, tapi nanti kita akan merasakan kebahagiaan ketika di akhirat. Nah, orang kafir sekarang, mereka merasakan dunia seperti surga, tapi nanti di akhirat mereka dimasukkan ke dalam neraka. Orang munafik tidak enak, Pak. Di dunia susah, di akhirat juga susah. Kenapa? Karena orang munafik itu juga seorang muslim. Orang munafik itu juga harus ibadah. Orang munafik itu juga harus sholat, juga harus zakat. Tapi ternyata nanti di akhirat dimasukkan ke dalam neraka karena semua amalan-amalannya tidak diterima oleh Allah. Jadi jenengan jangan sampai jadi orang yang abu-abu, Pak. Abu-abu niku tiyang sing napa, Bu? Munafik. Kudu jelas. Nggih, kudu jelas. Kalau jadi muslim, muslim yang hakiki. Biar sekalian kita di dunia ini susah, nanti di akhirat merasakan kebahagiaan. Jangan sampai menjadi orang munafik, di dunia susah, di akhirat juga susah. Jadi ini makna dari tawaffani muslimah. Nabi Yusuf alaihissalam minta diberikan keistiqomahan sebagai seorang muslim. Kemudian permintaan Nabi Yusuf alaihissalam yang kedua, wa alhiqni bis-sholihin, kumpulkan aku bersama orang-orang yang soleh. Makna dari doa Nabi Yusuf wa alhiqni bis-sholihin, yaitu beliau sangat ingin berjumpa dengan Allah.
Beliau sudah rindu dengan Allah dan beliau ingin berjumpa dengan nabi-nabi yang telah diwafatkan oleh Allah sebelumnya. Jadi makna solihin di sini, Pak, bukan sekedar orang soleh saja, bukan sekedar Pak Solihin saja. Tapi makna solihin di sini, Nabi Yusuf ingin dikumpulkan dengan nabi-nabi yang terdahulu yang sudah diwafatkan oleh Allah sebelumnya. Jadi Nabi Yusuf alaihissalam ini, beliau sudah merasa tidak ada lagi yang harus saya rasakan. Nikmat di dunia sudah lengkap. Tapi beliau ingat, wala ajrul akhirati khairun lilladzina taqaw. Balasan di akhirat itu lebih baik bagi orang-orang yang bertakwa. Memang benar beliau sudah diberikan kerajaan oleh Allah. Beliau sudah diberikan dunia. Beliau sudah dikumpulkan dengan keluarga. Tapi semua nikmat-nikmat dunia itu tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan nikmat akhirat. Dan salah satu nikmat terbesar di akhirat itu bisa berjumpa dengan Allah. Ini, Pak, nikmat yang paling tertinggi bagi seorang hamba itu bisa berjumpa dan melihat Allah. Makanya sekelas Nabi Yusuf saja masih minta seperti itu. Maka seharusnya seperti kita ini juga harus berminta kepada Allah supaya masuk ke dalam surga dan bisa berjumpa dengan Allah. Ada satu hadis Nabi SAW yang berkaitan dengan perjumpaan dengan Allah. Beliau pernah mengatakan, man ahabba liqa Allah ahabballahu liqa'ah. Siapa yang senang berjumpa dengan Allah, Allah senang berjumpa dengannya. Dalam makna yang lain, siapa yang senang menghadapi kematian, Allah senang berjumpa dengannya. Wa man kariha liqa Allah karihallahu liqa'ah. Siapa yang tidak senang ketemu dengan Allah, Allah juga tidak senang ketemu dengannya. Artinya siapa yang tidak suka dengan kematian, maka Allah tidak suka dengannya. Nah, ketika itu, Pak, Aisyah ketika mendengar hadis ini, beliau mengatakan, ya Rasulullah, inna lanakrahul maut. Siapa di antara kami ini yang enggak membenci kematian? Jadi hatta sekali Aisyah pun, kami ini enggak siap dengan kematian Rasulullah. Kami ini enggak senang dengan kematian. Apakah kemudian gara-gara kami tidak senang mati, kemudian Allah tidak mau bertemu dengan kami? Lalu kata Nabi SAW, bukan maksudnya seperti itu, wahai Aisyah. Maksud dari perkataanmu itu, siapa yang mati dalam kondisi sebagai seorang mukmin, maka Allah akan tampakkan nikmat-nikmat yang akan dia dapatkan di surga, sehingga dia akan senang ketika berjumpa dengan kematian. Jadi orang yang beriman itu, Pak, terutama orang-orang yang syahid, sebelum nyawanya itu diambil oleh Allah, Allah itu sudah mengutus malaikatnya untuk memperlihatkan kepada hambanya berbagai macam nikmat surga. Dan ini juga bagian dari firman Allah Subhanahu wa taala, alla takhafu wala tahzanu. Alla takhafu, kamu jangan takut. Jangan takut dengan apa? Jangan takut dengan apa yang kamu hadapi nanti. Ini loh nikmat yang sudah jelas yang akan kamu dapatkan. Wala tahzanu, dan kamu jangan sedih. Jangan sedih dengan apa? Jangan sedih dengan keluarga yang kamu tinggalkan, karena Allah nanti yang akan mengurus mereka. Maka kemudian siapa yang diwafatkan oleh Allah dalam kondisi kafir, Allah tunjukkan kepadanya berbagai macam siksa, berbagai macam adab, sehingga dia membenci kematian dan Allah membenci berjumpa dengannya. Ini tafsir dari doa Nabi Yusuf alaihissalam. Dan menurut Ibnu Katsir rahimahullah, doa Nabi Yusuf alaihissalam ini, Pak, hampir mirip dengan doanya Rasulullah SAW ketika beliau akan wafat. Dalam satu riwayat disebutkan,
Ketika Nabi SAW akan wafat, kata Aisyah radhiyallahu anha, ja'ala yarfa'u asbu'ahu indal maut wa yaqulu, Nabi mengangkat telunjuknya menghadap ke langit, kemudian beliau berdoa, Allahumma fir rafiqil a'la, ya Allah kumpulkan aku dengan teman-temanku di tempat yang tertinggi. Artinya teman-temanku di sini dengan hamba-hambamu yang soleh, dengan nabi-nabimu yang sudah engkau letakkan di surga yang tertinggi. Ini diminta oleh Nabi Pak 3 kali. Allahumma fir rafiqil a'la, Allahumma fir rafiqil a'la, Allahumma fir rafiqil a'la. Maka tidak heran kemudian disebutkan oleh para ulama, kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, ma tamanna nabiyyun qattun al-maut qabla Yusuf alaihi salam. Tidak ada seorang nabi pun sebelum Nabi Yusuf alaihi salam yang meminta diwafatkan oleh Allah. Jadi satu-satunya nabi atau nabi yang pertama kali berdoa minta diwafatkan oleh Allah siapa Pak? Yusuf. Nabi sebelum beliau tidak ada. Karena memang nabi-nabi sebelum beliau tidak ada yang diberikan oleh Allah kekuasaan. Baru setelah Nabi Yusuf nanti ada Nabi Sulaiman. Nah, Nabi Yusuf kalau dibandingkan dengan nabi-nabi yang sebelumnya, beliau memiliki kekuasaan. Beliau khawatir terfitnah oleh dunia. Beliau khawatir melanggar syariat Allah gara-gara dunia. Maka kemudian beliau minta segera diwafatkan oleh Allah dalam kondisi sebagai seorang muslim. Wa kadza dzakara Ibnu Abbas wa Ibnu Jarir wa Suddi an Ibnu Abbas. Begitu juga Ibnu Abbas mengatakan, anna Nuhan awwalu man qala rabbighfirli wa liwalidayya wa liman dakhala baitiya mu'mina. Nabi yang pertama yang minta kepada Allah supaya diampuni kedua orang tuanya yaitu Nabi Nuh alaihi salam. Jadi kalau Nabi Yusuf, Nabi yang pertama minta diwafatkan oleh Allah, kemudian Nabi Nuh, Nabi yang pertama supaya minta dosanya diampuni oleh Allah dan dosa kedua orang tuanya juga diampuni oleh Allah. Tapi kemudian para ulama mengatakan seperti ini. Apa yang dilakukan oleh Nabi Yusuf dengan meminta kematian itu tidak boleh dilakukan oleh umatnya Nabi Muhammad SAW. Jadi kita ini sebagai umatnya Kanjeng Nabi Pak, dalam kondisi seterpuruk apapun, dalam kondisi serendah apapun, jangan pernah terpikir untuk minta diwafatkan oleh Allah.